Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan dua video. Kita akan membahas dua berita terkait dengan berita di mana Paus Fransiskus telah meninggal dunia kemarin, dan kita akan melihat fakta-fakta sebelum Pak Paus Fransiskus meninggal dunia. Dan yang kedua adalah kita akan melihat juga di mana seorang nenek tua, ya, dia protes karena tidak setuju gedung serbaguna, gedung olahraga itu dipakai oleh umat Katolik untuk dijadikan tempat ibadah, atau mereka mau pinjam supaya mereka bisa beribadah di situ. Nah, kita akan simak video atau beritanya, ya. Yang pertama kita akan melihat berita terkait dengan fakta-fakta hingga penyebab Paus Fransiskus meninggal dunia. Ini saya ambil dari CNN, ya. Ini foto dari Paus Fransiskus. Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun pada hari Senin 21 bulan 4 pada pagi hari di Vatikan, Roma, Italia. Kardinal Kevin Farrell menyampaikan Sang Bapa Suci wafat pukul 7.35 pagi setempat. Saudara yang terkasih, dengan kesedihan mendalam saya harus mengumumkan meninggalnya Bapa Suci kita Paus Fransiskus. Uskup Roma Fransiskus kembali ke rumah Bapa, kata Farrell. Berikut fakta-fakta yang bisa kita lihat, teman-teman. Saya perbesar sedikit supaya lebih jelas, ya. Dirawat 35 hari di rumah sakit. Pada 14 Februari, Paus Fransiskus masuk rumah sakit dan didiagnosa menderita pneumonia ganda. Pneumonia ganda adalah infeksi paru-paru yang menyerang kedua sisi paru yang mengakibatkan pembengkakan dan peradangan pada alveoli alias kantung udara kecil dari paru-paru hingga terisi cairan atau nana. Tim dokter yang merawat Paus Fransiskus sempat mengatakan bahwa kondisi kesehatan Paus kompleks. Akhirnya juga Paus Fransiskus kritis, ya, berhari-hari dan terus menggunakan alat bantu pernapasan untuk menopang beliau. Ini foto dari Pak Paus Fransiskus, ya. Lalu yang kedua adalah sempat yakin, ya, tidak bisa bertahan. Menurut dua orang yang akrab dengan hal ini, Paus Fransiskus sempat khawatir dengan kondisi kesehatannya. Ia yakin tak bisa bertahan melawan sakitnya kali ini. Paus telah beberapa kali jatuh sakit, baik ketika kecil maupun saat sudah menjadi Paus. Di tahun 2023 misalnya, Paus pernah menderita bronkitis sehingga dirawat di rumah sakit selama 3 malam. Saat muda salah satu paru-paru juga pernah diangkat. Nah, ini luar biasa, ya. Ternyata pada waktu mudanya juga paru-parunya telah diangkat. Nah, kita masuk fakta berikutnya di halaman kedua. Lalu sempat hadiri Minggu Paskah. Ini Paskah sebelum kematian atau sebelum meninggal dunia. Sehari sebelum wafat, Paus Fransiskus menghadiri misa Paskah di lapangan Santo Petrus, Vatikan. Dalam pesannya, Paus menekankan pentingnya kebebasan berpikir, beragama, dan menghormati perbedaan. Memang Paus Fransiskus yang terkenal ini, yang pernah juga menghadiri Indonesia, dia mengunjungi Indonesia, ya. Dia memang sangat berpikir terbuka, ya. Maka dia sampaikan pesan penting ini supaya kebebasan berpikir, beragama, dan menghormati perbedaan itu penting. Ia juga mengecam meningkatnya antisemitisme dan menyebut situasi di Gaza sebagai dramatik dan memprihatinkan. Paus menyerukan agar gencatan senjata Gaza segera dilaksanakan, para sandera dibebaskan, dan bantuan kemanusiaan secepatnya memasuki wilayah kantung ini. Lalu yang terakhir ini, dia meminta supaya dia dimakamkan di peti kayu, teman-teman. Paus Fransiskus sempat berwasiat untuk dimakamkan tanpa kemegahan dan hanya menggunakan peti kayu sederhana saja. Tapi kalau kita melihat prosesi ketika Paus Fransiskus dimakamkan itu dengan peti yang sangat mewah, ya. Itu sebagai penghormatan terakhir dari para kepausan, ya. Dan ini foto-fotonya, teman-teman. Lalu berikutnya dimakamkan di luar Vatikan. Dia minta itu. Lalu kita melihat penyebab kematian dari Paus Fransiskus. Vatikan buka suara soal penyebab pemimpin umat Katolik dunia. Paus Fransiskus meninggal dunia pada Senin. Melalui pernyataan Vatikan,
merilis sertifikat kematian Paus Fransiskus. Sertifikat kematian tersebut memaparkan bahwa Paus tutup usia 88 tahun meninggal dunia akibat stroke. Oke, jadi akibat stroke maka Paus Fransiskus tutup usia di usia 88 tahun. Dan saya pikir itu beritanya, dan saya sangat yakin teman-teman juga sudah tahu berita ini karena ini sudah rame di media sosial. Saya coba ajak kita untuk melihat pemakaman Paus Fransiskus ya, di mana ada upacara ketika Paus Fransiskus hendak dimakamkan ya. Ini tahun berapa ini ya? Oke. Oh, ini yang baru ini ya. Oke, saya pikir tidak akan membaca semua ini, dan pesan yang ingin saya sampaikan kepada seluruh umat Katolik turut berduka cita oleh karena pemimpin Gereja Katolik secara khusus Pak Paus Fransiskus telah meninggal dunia. Turut berduka cita, dan kiranya semua keluarga besar dari Gereja Katolik dikuatkan oleh Allah Roh Kudus. Yang terakhir kita akan mendengarkan video dari seorang nenek yang melarang orang Kristen, khususnya secara khusus bagi Gereja Katolik, supaya gedung serbaguna tidak dipakai untuk tempat ibadah. Mari kita simak videonya. Atau kalau mau pemerintah daerah di sini yang bertanggung jawab untuk tetap memfungsikan gedung ini sebagai gedung serbaguna. Itu mohon maaf karena adik-adik juga polisi pasti tahu hukum. Jadi sudah manipulasi transaksi jual beli tidak sepengetahuan warga dan melanggar izin prinsip. Komplek ini tidak akan berdiri kalau tidak ada izin prinsip. Maaf ya, ini jangan dipelesetkan, jangan digoreng, dan jangan digoreng menjadi sara ya, bukan sara ini. Ini kita juga tidak pakai, orang Islam tidak pakai untuk ibadah kok, untuk pemilu ya Pak ya, untuk pilgub, bahkan untuk olahraga dan bahkan ada yang nikahan. Itu loh. Jadi kalau misalnya ini dijadikan sebagai tempat peribadatan salah satu agama apapun lah. Kalau Islam jadi masjid ya nggak boleh. Gitu. Jadi tolong adik-adik dari polisi itu harus memaklumi bahwa ini dasar hukumnya ini Pak. Jadi ini sudah merupakan pelanggaran pidana tindak kriminal gitu loh, penyerobot. Ya, saya pikir itu saja teman-teman videonya. Anda bisa menonton video ini di channel Gagal Sarjana. Ya, Anda bisa menonton videonya secara utuh. Intinya, seorang nenek tua tersebut tidak setuju kalau tempat gedung serbaguna, gedung olahraga itu dijadikan tempat ibadah oleh semua agama, termasuk Islam, Kristen, dan itu tidak boleh. Tapi secara khusus ini karena Gereja Katolik jemaatnya mungkin mau memakai tempat itu untuk peribadatan, malah tidak disetujui dan didemo. Dan ibu yang sudah lanjut usia itu dengan suara lantang melarang. Pertanyaannya, salahnya di mana? Ya kalau memang mau dipakai untuk serbaguna ya tetap juga dipakai. Tapi kan kalau mau dipakai untuk tempat peribadatan atau mau disewa supaya ada kegiatan gereja, kegiatan apapun yang menyangkut kebersamaan di dalam denominasi agama apapun ya, kita bisa pakai gedung itu. Seharusnya tidak perlu jadi masalah. Masa hal-hal seperti itu jadi masalah. Ada-ada saja ya. Memang pergumulan di negeri kita ini masalahnya ya itulah izin, bahkan pelarangan ibadah ya. Kiranya video ini boleh memberikan informasi sekaligus juga boleh mengedukasi kita ya. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam.